واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد تقرب الله هذه النية الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا ونخصهم لمعلمينا ولمشايخنا ولجدنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. والفاتحة على نية التعلم أن الله يعلمنا في الدين ونعلم ما لم نعلم. سبحانك الله لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai ayat ke berapa kita? 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. ومن يشاقق
yusyaqiqir rasul wa may, di situ ada nun mati ketemu ya, berlaku hukum idgham bigunna. Jadi kalau ada nun mati atau huruf bertanwin ketemu ya adalah idgham bigunna. Idgham artinya apa? Memasukkan. Apa yang dimasukkan? Nunnya enggak dibaca. Nunnya enggak dibaca, langsung dimasukkan ke ya. Makanya di ya-nya itu ada huruf tasydid. Nah, di huruf ya-nya itu digunna. Gunnah artinya apa? Dilakukan. Ya. Gimana sih Pak Ustadz melakukannya? Ya dia laguinnya diayun-ayun aja gitu. Agak lama dikit. Barang 2 ketukan minimal. Wa may yusyaqiqir rasul. Ayo. Dan huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw, atau waw, ya, mim, nun, atau ya, mim, nun, waw. Dan huruf idghamnya itu ada 6, ditambah 1 lam dan ro. Ya, tapi ditambah 2. Tapi kalau lam dan ro itu tidak digunnah, maksudnya tidak dilama-lama di situ, tidak dilakukan. Kemudian wa may yusyaqiqir rasul. Yusya di situ panjang shinnya. Ya, di sini panjangnya 2 ketukan karena dia mat tabi'i atau mat sekedar diayun aja. Yusyaqiqir rasul. Yusyaqiqir rasul. Jangan panjang-panjang. Ya, membaca Quran itu membaca huruf abjad, huruf hijaiyah itu diayun berarti panjang. Ya, berarti panjang. Diayun ya sedikit berarti panjang. Wa may yusyaqiqir rasul. Ayo. Wa may yusyaqiqir rasul. Ar-rasul di situ berlaku hukum tajwid, alif lamnya adalah alif lam samsiyah. Ya, tidak terbaca alif lam samsiyah. Langsung dikerok, enggak kebaca. Rasul su di situ matobi. Ya, alif lam samsiyah dan su-nya matobi. Kalau kalimat beralif lam itu tandanya apa? Fi'il apa isim? Kalau kalimat punya alif lam tandanya fi'il apa isim? Isim. Jadi ar-rasul itu isim. Isimnya isim apa tuh? Isim benda, isim hewan, isim manusia. Manusia. Isim kan ada 3. Ada isim insan, ada isim hewan, ada isim jamal. Jamal itu benda. Ya. Tanda isim ada berapa tanda isim? 3. Yang pertama memasukkan alif. Yang kedua tanwin. Yang ketiga kemasukan huruf khopat. Ya. Huruf khopat ada berapa? 9. Ya. Kalau belajar nahwu shorof udah mulai paham gitu. Nah, ar-rasul itu adalah isim. Wa may yusyaqiqir rasula mim ba'di. Mim ba'di nun mati ketemu enggak? Ya? Ya, iklal. Jadi nunnya itu berubah jadi mim ba'di. Min itu dia isim, fi'il atau huruf? Min. Huruf apa namanya? Huruf JR atau huruf opat. Ya, artinya apa min? Dari. Ya. Mim ba'di. Jadi iklab. Nun mati ketemu ba adalah iklab. Nah, min itu huruf yang mengkasrohkan. Nah, ba'di itu makanya jadi kasroh nggak ba'di itu? Mim ba'di. Ba'di kasroh nggak? Kasroh kan. Karena min itu mengkasrohkan. Mim ba'di ma adalah matobi. Tabayyana lahul huda. Al huda adalah alif lamnya alif lam Maria. Dan di situ matobi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabi matobi. Al mu'minin adalah alif lam Maria. Nin di sini adalah matobi.
nuwallihi hinya masilah wasira. Matobi tawalla matobi wa nuslihi hinya matobi jahannam nun bertasydid tajibu gunnah ya, tajibu gunnah nun bertasydid atau mim yang bertasydid adalah tajibu gunnah, artinya wajib gunnah. Cara bacanya di nunnya itu digunnah, dilakukan. Jahannam, ayo. Jahannam. Misalnya inna, ayo. Inna. Nunnya bertasydid atau mim bertasydid. Summa. Jahannam. Jim, huruf jim. Huruf jim itu adalah huruf yang ya lidah kita bagian tengah dan ngentuk juga yang depan ada di langit-langit atas bagian tengah. Nempel ja. Ya. Jaji jubaj nempel. Jadi melengkung, lidah kita melengkung nempel di atas. Ja. Ya. Huruf J. Jaji jubaj. Ayo. Jaji jubaj. Jahannam. Ya. Jadi nun bertasydid adalah tajibugun. Di situ ada tanda bacaan. Tanda bacaannya adalah qaf, lam dan alif. Alif bengkok adalah al-wuquf aula. Waqaf berhenti di situ lebih utama. Berhentinya lebih utama. Dilangsungkan juga boleh. Kemudian wasaat adalah mat tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib muttasil. Dia memiliki durasi 5 harokat 5 ketukan. Ya. Saya selalu jelaskan masalah durasi itu yang penting patokannya mat tabi'i. Ya. 5 ketukan, kita pakai ngetuk-ngetuk dulu, repot. Ya, kira-kira aja. Ya, 4 ketukan, 6 ketukan, 5 ketukan, repot kira-kira. Yang penting patokannya matobi. Matobi kayak gimana ya? 2 ketukan. 2 ketukan kayak gimana ya? Di ayun aja itu matobi. Ya, jadi teorinya begitu. Contohnya misalnya, kita menyebut huruf ba. Ba itu kalau kita baca di ayun jadi panjang. Ba. Di ayun enggak tuh? Ba, di ayun enggak? Jadi panjang enggak? Yang pendek tuh ba. Kalau pendek tuh ba gitu. Tapi kalau bacanya ba, orang baru belajar Iqra tuh biasanya di ayun semuanya. Ba, ta, sa, salah. Itu panjang. Nah, kalau udah panjang berarti 2 ketukan. Kepanjangan banget berarti bisa 4 ketukan. Kepanjangan lagi bisa 6 ketukan. Jadi nggak usah kucing dengan 4, 5, 6. Kira-kira aja. Yang penting kita patokannya tahu matobi. Baca Quran di ayun sedikit udah panjang. Melebihi itu boleh, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi wasaat itu udah 5. Duanya itu wasaat itu 2. Wasaat itu 2. Wasaat itu 2 ketukan matobi. Tapi kalau udah wasaat itu udah betul. Ya, jadi nggak usah pusing dengan diketuk-ketuk segala gitu kan. Bagi imam ngetok-ngetok gitu kan. Ini repot. Kira-kira. Jadi patokannya matobi. Wasaat masih ada matobi. Masih ronnya itu jadi panjang. Ya, karena berubah satu fathah dibuang kemudian ditambahin alif. Ya, jadi mat iwat litan mat panjang, iwat diganti. Ya, apanya yang diganti? Fathahnya satu dibuang diganti tambah alif, makanya jadi panjang. Alif kan memanjangkan. Masiro. Patokannya pokoknya setiap huruf yang bertanwin fathatain kalau dibaca di akhir kalimat maka jadi panjang. Kecuali huruf tak marbuto, tak tertutup. Ya, contohnya misalnya musliman jadi muslimah, mukminan jadi mukminah.
Jadi masiro, ro-nya adalah mat iwat litan. Kemudian ada tanda ain di situ. Tanda ain udah belajar ya, bahwa tanda ain itu dia sekedar tanda saja buat orang yang baca Quran menyelesaikan habis 30 juz. Jadi kalau masjid ini ada imam, imamnya itu hafidz Quran. Kalau udah hatam mulai lagi dari awal. Nah, patokan dia ya ukuran panjangnya itu jamaah tuh lebih dari itu udah kepanjangan. Kalau misalnya mau ngatamin Quran, satu ain aja udah. Satu ain itu 9 ayat. 9 ayat. Nah imam tuh kudu paham mana tanda ain. Di sini tanda ain tuh di sini harus sudah berhenti. Sebaiknya berhenti. Lebih dari itu kepanjangan. 10 ayat udah kepanjangan. 11 ayat apalagi udah kepanjangan. Nah itu ada tanda ain nggak di situ? Kalau di Quran saya ada tanda ain. Ya. Nah tanda ain ini dengan tanda ain sebelumnya coba hitung berapa ayat? 9 biasanya. 9 ayat. Kemudian ain itu mata. Ainun itu mata. Maksudnya mata tuh imam itu kudu perhatiin bener nih yang hafidz Quran, nih khusus hafidz Quran. Bahwasanya dari ain ke sini itu oh di sini ada ain. Udah paham. Coba sampai sebegitunya orang hafal Quran. Ribet gak kira-kira? Udah ngapalin apa namanya bacaannya, tandanya juga harus dia hafal juga deh. Gitu. Baca. Kelebihan udah kepanjangan. Sekalipun lebih mah nggak apa-apa sebenarnya. Ada juga imam nggak hiraukan itu. Ada juga cuma 3 ayat, ada juga cuma 5 ayat. Tapi sepanjang-panjangnya sebanyak-banyaknya 9 ayat. Kalau di Mekah kan begitu 9 ayat. Satu ain, satu ain, satu ain, satu ain. Madinah juga begitu, satu ain, satu ain. Nah, satu ain itu kalau istiqomah ya dari subuh, zuhur, asar, maghrib gitu. Khususnya itu subuh, maghrib, isya yang zahar itu satu ain istiqomah terus sebulan lebih 10 hari hatam Quran. Ya, setiap hari sebulan lebih 10 hari hatam Quran. Kalau kita istiqomah satu ain ya, sholat yang zahar itu isya, subuh dan maghrib bacanya satu ain sebulan lebih 10 hari itu hatam Quran. Kalau hafidz Quran, ya. Ada juga nggak hafidz satu ain tapi Quran itu ada yang gede. Di situ ada mejanya. Jadi setiap imam tuh baca ngelanjutin. Ya, setiap imam baca ngelanjutin. Boleh nggak kita imam tuh baca Quran? Boleh. Karena fikihnya itu salah satunya adalah wa yasunnu qira'atul Quran ba'dal Fatihah. Dan disunahkan setelah baca surat Al-Fatihah itu adalah baca syai'um minal Quran. Sesuatu dari Quran. Boleh 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Di fikihnya itu bahasanya qiraah, baca. Yang namanya baca itu baca begini. Bukan hafal. Kalau hafal tuh ya kita ngapal, enggak bin nadhar, enggak ngelihat Quran. Kita hafal, udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu menghafal. Tapi fikihnya itu baca. Al-Fatihah aja boleh kita baca pakai Al-Quran. Makanya sering lihat di Mekah itu ada orang itu begini, lihat baca Quran begini. Dan boleh kan? Boleh. Kita tahajud pengen ngapalin Quran, pengen hatam Quran, tiap hari tahajud pengen sampai hatam. Misalnya kita bawa baca Quran begini, kita pegang, kagak apa-apa, yang penting gerakannya itu dengan adab. Jangan kali-kali. Nah, jadi ada masjid imamnya nggak hafal Quran, cuman bacanya bagus. Cuman dia pengen ya sebulan hatam Quran terus. Imamnya dia aja. Atau kalau gantian tuh nerusin bacaannya, nerusin. Ya itu tadi pakai yang gede tuh. Pakai yang gede. Hah? Oh kita punya di situ. Jadi misalnya mulai dari tanggal 1 dari surat Al-Baqarah 1 ain. 9 ayat. Panjangan Pak Ustadz, ya biasain aja udah gitu. Kan udah komitmen. 2 ayat, 1 ain. Isya, maghrib, ya rakaat pertama 1 ain, rakaat kedua 1 ain. Terus ntar subuh juga begitu lanjutin lagi. Terus begitu. Sampai hatam Quran. Terus ulang lagi. Ya, dengan catatan imamnya bisa baca Quran. Gitu. Ntar kalau imamnya nggak bisa baca Quran repot salah baca. Terus lagi, sampai mana tadi? Oh iya. Nuwallihi ma tawalla inna adalah tajibugun innallaha ayo baca
Nah, lafzul Allah, lafaz Allahnya lafzul zalalah. Ya. Dia dibaca tafkhim, tebal. Karena dibaca tebal karena bertemu dengan huruf inna yang berbaris fathah. Ya, selain berbaris kasroh sebelum lafaz Allah, ya berbaris fathah, berbaris doma, pokoknya nggak berbaris kasroh selain lafaz Allah itu sebelumnya bertemu dengan berbaris kasroh, maka dibaca tipis. Selain kasroh dibaca tebal. La matobi yaghfiru ay yusra ain nun mati ketemu ya idgham bi gunna. Ingat catat ya, idgham bi gunna digunahkan. Ay yusraka, ayo baca. Bihi masilah. Silah itu artinya domir. Ya, udah belajar domir. Domir artinya apa domir? Domir, yang belajar nahu domir artinya apa domir? Kata ganti. Ya, domir. Domir ada dua, kata ganti. Ya, kata ganti zohir ada mustatir. Nah, kalau dalam bahasa tajwid domir itu artinya silah. Silah tuh ya kata ganti juga, penghubung, kata penghubung. Nah, bihi adalah masilah qasiro. Qasiro artinya apa? Pendek. Kalau tawila panjang. Jahannam. Nah, nun bertasydid lagi tuh. Apa tuh? Nun bertasydid. Tajibu gun. Ada tanda. Ya Allah. Wa yakfiru. Kok ngawur. Wa yakfiru ma duna dzalik. Ma matobi. Duna du matobi. Dzalika za matobi. Limay yasha limay mat idgham bigun yasha ya adalah mat wajib hasil karena huruf mat tabi'i sya mat tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Yasha, ayo baca. Yasha. Nah, hamzahnya itu punya kewajiban, punya hak dibaca. Hamzahnya itu punya hak dibaca. Jangan yasha, jangan dibaca. Ya, membaca hamzah dalam keadaan sukun ya biasa aja. A I U a gitu. Yasha, ayo. Yasha. Punya hak untuk dibaca. Semua huruf punya hak untuk dibaca. Kemudian ada tanda bacaan al-waqfu aula atau wuquf aula, berhenti di situ lebih utama. Wa may yusyrik nun ketemu ya. Billah lafzul Allah adalah dibaca billah. Kalau dah musharraf bi itu huruf apa go bi? Bi huruf apa bi? Huruf apa? Huruf khafat atau huruf jar? Iya kan? Karena ada 9 di antaranya bi. Huruf jar itu atau huruf khafat huruf yang mengkasrohkan kalimat setelahnya. Coba lihat, lafaz Allah itu kasroh enggak? Kasroh enggak lafaz Allah? Kasroh kan? Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf khafat. Billahi. Jadi billah adalah dibaca tarqiq. Faqad dhalla. Nah, di sini ulama nahwu beda pendapat. Ada yang dot ketemu dal ketemu dot tuh ya disebut mutamasilain. Ada yang tidak. Ya, tapi lebih banyak tidak. Tetap qalqalah di situ. Faqad dhalla. Kalau ada yang baca tidak dikolkolakan jangan disalahkan. Ya, tapi masyhurnya tidak kolkolah tetap. Faqad dal bersukun kolkolah. Dolla faqad dolla sawa faqad dolla dolalam ba'ida. Dolalanya adalah matobi. Dolalan tanwin ketemu ba iqlab. Nun mati atau huruf bertanwin ketemu ba adalah iqlab. Ada mimnya di ba-nya itu, berubah jadi mim. Dolalam ba'ida ba'i matobi dan di situ jadi panjang. Mat iwat litan
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayo baca. Sekali lagi kita baca ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha' wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man, dan barang siapa yushaqiq, ya, memusuhi atau memerangi, tidak nurut, enggak patuh, ya, menentang ar-rasula, yaitu seorang rasul. Yang dimaksud rasul di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul itu bentuk isim mufrad. Mufrad itu artinya apa? Tunggal. Isim dari segi bilangan ada 3. Ada mufrad, musanna, satu lagi jama'. Mufrad, musanna, jama'. Ya. Rasulun, rasulani, rusulun. Rasulun seorang rasul, rasulani 2 orang rasul, rusulun para rasul. Nah, ar-rasul di sini isim mufrad. Barang siapa yang menentang seorang rasul, ya, siapa yang dimaksud seorang rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana, mim dari, ba'di setelah, ma apa-apa, tabayyana jelas, lahu baginya, al-huda yaitu petunjuk. Barang siapa yang menentang rasul dari setelah jelas baginya petunjuk, atau telah datang baginya petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti ghaira selain sabilil mu'minin, jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia dari apa-apa yang dia berpaling dari Allah. Wa nuslihi, dan kami akan tempatkan dia jahannam, neraka jahannam, wa sa'at, dan seburuk-buruk neraka jahanam itu masira, sebagai tempat kembali. Coba lihat tafsirnya. Ruwiya anna Tu'ma ibni Ubairik lama
lamma ra'a anna Allah ta'ala hataka satrahu wa baro al yahudu wa baro al yahuda an tuhmati sarqati irtadda. Ya. Tafsirnya ayat ini ada riwayat. Ya. Ruwiya telah diriwayatkan anna Tu'mah bahwasanya Tu'mah bin Ubairik. Siapa Tu'mah bin Ubairik? Orang Madinah dari suku Zofar. Ya. Orang Madinah dari suku Zofar. Ayat ini kan turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Ada orang Madinah, orang Ansor dari suku Zofar, namanya Ubairik, Tu'mah bin Ubairik. Dia mencuri baju besi milik tetangganya, Qatada. Ada yang menyebut tetangganya itu paman. Ketahuan, ya kemudian diumpetin tuh baju besinya di rumah temennya yang beragama Yahudi, dititipin. Akhirnya ya tertuduhlah orang Yahudi itu, dituduh oleh Tu'mah dan kaumnya sebagai pencuri. Ketika Tu'mah itu lamma ra'a anna Allah ta'ala hadaka satrahu, ketika Tu'mah mengetahui bahwa Allah sudah membuka kedoknya. Hataka itu membuka. Satrahu penutup. Satrun itu penutup. Ada istilah satrul aurah, penutup aurat. Ketika Tu'mah sudah mengetahui bahwa Allah sudah membuka kedoknya, bahwa dia pencurinya itu dia melalui ayat yang turun sebelumnya. Wa baro al yahud, dan Allah telah membebaskan orang Yahudi, atau Rasulullah telah membebaskan orang Yahudi antuh mati saraqah, dari tuduhan mencuri. Irtadda, kemudian Tu'mah murtad. Murtad artinya murtad apa? Berpindah agama. Wa zahaba ila Mekah, dan pergi ke Mekah. Enggak lagi tetap di Madinah, pergi ke Mekah. Saat itu kan di Mekah ya hanya sedikit orang Islam karena udah pada hijrah semuanya. Dan di Mekah banyakkan orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik. Dia pergi ke Mekah ke Tu'mah setelah ketahuan kedoknya. Dibuka oleh Allah ketahuan kedoknya bahwa yang mencuri adalah orang Yahudi melalui turunnya ayat, dan Rasulullah memutuskan Yahudi benar, Tu'mah yang salah. Dia itu menghindar dari hukuman rajam, pergi ke Mekah. Wa naqaba jidara insan, mencuri lagi. Naqaba dengan cara membolongi jidar, tembok, insan, seseorang yang ada di Mekah. Dasar pencuri, di Madinah dia mencuri, hijrah ke Mekah ketahuan, pindah ke daerah orang, nyuri lagi, maling lagi. Ya. Naqaba jidara insan, ngelobangin tuh tembok rumah orang Mekah. Li ajli saraqah, karena ingin mencuri. Fatahaddamal jidaru alai. Ternyata dia kena apes. Tembok itu dibolongin buat dia masuk di situ, diambil barang-barangnya, kena apes. Tembok itu runtuh dan kemudian menimpa dirinya. Wa mata, kemudian meninggal dunia. Belum sempat dia ngambil barang-barang rumah yang dibolongin buat dia curi, akhirnya temboknya udah runtuh, hancur, dan dia ketiban. Wa mata, kemudian mati. Ya, mati. Panuzilat hazil ayat, maka turunlah ayat ini. Ya, turun ayat ini, yaitu wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang nabi, memusuhi nabi, ya, berkelit, dia kan menentang nabi. Udah mencuri, udah menempatkan kesalahan kepada orang lain, dia yang salah, tapi kesalahan itu dipikulkan kepada orang lain, yaitu kepada siapa? Orang Yahudi. Akhirnya turun ayat Allah yang menjelaskan tentang orang Yahudi nggak salah. Yang ayat itu hampir-hampir menyalahkan Nabi, menjadi penyebab Nabi disuruh istighfar oleh Allah. Gara-gara ingin memutuskan bahwa Yahudi itu bersalah, Nabi disuruh beristighfar. Ya, ditegur oleh Allah. Maka setelah ketahuan bahwasanya Tu'mah itu dialah yang pencurinya dan akan diadili oleh Nabi, dirajam, ya, maka dia kabur. Kemana kaburnya? Ke Mekah. Di Mekah dasar pencuri, otak pencuri, nyuri lagi. Jadi itu Pak, ada perbuatan itu dia karakter, menjadi karakter, sifat. Udah sifat gitu.
Ya. Sekali dia berbuat, maka terkadang itu menjadi karakter dia. Makanya itu mencuri itu di zaman Nabi ada dua. Ada yang dia sifatnya karakter, ada yang mencuri itu karena kebutuhan. Dan ada kisah Nabi seseorang mencuri. Ketika ditanya, kenapa kau mencuri? Ya, udah sekian lama gak makan. Maka ketika itu dia terbebas dari hukuman potong tangan. Bahkan disuruh Abu Bakar mengambil sekian gantang duit dari Baitul Mal dan diberinya itu pencuri itu buat makan sekian hari dan modal untuk dagang. Ketika ditanya buat apa? Buat makan. Udah nggak makan. Ada pencuri itu dia karakter tabiat. Dihukum nggak kapok, besok nyuri lagi. Kayak Tu'mah. Ya, di Madinah nyuri ketahuan. Masyarakatnya udah tahu dia pencuri, dia pindah ke daerah orang lain. Di daerah orang lain, kalau udah karakter sifat pencuri, nyuri lagi. Kena getahnya. Ya. Dia nyurinya itu dibolongin rumahnya, akhirnya temboknya runtuh, maka kemudian meninggal kena keruntuhan tembok. Meninggalnya dihukumi oleh Allah sebagai murtad. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang rasul. Siapa yang dimaksud barang siapa itu siapa ini? Dan barang siapa yang menentang Rasul, ayat ini yang dimaksud barang siapa itu siapa? Ya, yang dimaksud man di sini adalah tu'mah. Tapi berlaku buat semua orang. Karena ada hukum kaidah fikih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya. Hukum itu ibroh itu pelajaran satu ayat, satu hadis itu dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Ayat ini secara khusus sebab turunnya berkenaan dengan tu'mah. Tapi nggak bisa ayat ini hanya kita khususan buat tu'mah. Itu ayat kan tentang tu'mah, tentang pencuri. Ya, kalau kita mau mencuri nggak apa-apa. Kenapa ayat itu berbicara buat tu'mah? Kita mah bukan dimaksud ayat ini, enggak. Ayat itu sekalipun sebab turun ayatnya khusus tentang seseorang, tapi berlaku umum buat orang lain. Itu kaidah fikih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya. Kayak begini, Nabi itu dapat perintah. Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika ya ayuhan nabi. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, hendaklah mengulurkan himarnya, kerudungnya. Gitu, menutup aurat. Ayat itu buat Nabi. Disuruh Nabi memerintahkan kepada istri-istrinya menutup aurat. Apakah orang beriman gak wajib menutup aurat? Tidak. Karena sepakat ulama keluar kaidah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sekalipun ayat itu buat Nabi, tapi berlaku buat yang lain. Selama ulama memberikan jelasan seperti itu. Itu bahkan. Nah, jadi dia mencuri, kemudian meninggal dunia. Fanuzilat hazil ayah, maka turunlah ayat ini. Kemudian Imam Nawawi menambahkan wa maknaha, arti ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, kemudian dia lebih mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, atau dia mengikuti jalan bukan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, Allah akan palingkan dia dari kebenaran sebagaimana dia berpaling terhadap kebenaran. Wa nuslihi jahannam, dan akan Allah tempatkan neraka jahannam. Kata Imam Nawawi, wa maknaha, makna ayat ini, wa may yukhalifur rasul, barang siapa yang menentang Rasul fil hukmi, dalam hal hukum. Ya. Atau menentang hukum syariat yang udah pasti, udah qat'i. Kan hukum itu ada yang qat'i. Qat'i dilalah. Qat'i dilalah itu hukumnya udah pasti. Nggak ada tawar-tawar lagi. Ya, seperti orang mencuri, dihukum potong tangan dalam syariat. Hukumannya potong tangan. Ya. Kemudian dia lari dari hukuman, takut. Jelas-jelas salah. Dia lari dan ditentang itu. Putusan hukumnya itu ditentang sama dia. Dia lari, nggak mau. Maka kata Imam Nawawi, wa may yukhalifur rasul fil hukmi, barang siapa yang menentang Rasul dalam hal hukum, mim ba'di ma dhahara lahu bid dalil, setelah nampak, ya,
petunjuk bahwa dia salah, harus diputuskan hukuman syariat. Ya, mim ba'di ma zahara lahu bid-dalil sihhata dinil Islam. Sebagaimana dalil petunjuk itu dibenarkan oleh agama Islam, wa yattabi dinan ghairu dinil muwahhidin, dan lebih memilih agama selain agama tauhid, agama Islam, natrukuhu ila makhtara li nafsi, maka Allah akan biarkan dia kepada pilihannya sendiri. Wa nakhluhu ila ma'tamada alaihi, dan Allah akan bebaskan dia kepada pilihannya sendiri. Fit dunya, dalam tujuan dia kehidupan dunia. Wa nudkhiluhu jahannam, dan Allah akan masukkan dia neraka jahannam fil akhirah, di akhirat nanti. Wa bi'sa masirahu jahannam, dan seburuk-buruk neraka adalah jahannam. Terus kemudian wazalika anna tu'mata qad tabayyana lahum bima auhallah. Yang demikian itu karena tu'mah itu udah jelas. Allah udah wahyuin kepada orang-orang itu bahwasanya tu'mah salah. Hukumannya adalah harus dipotong tangan. Dia yang mencuri. Min annahu saraqa, karena dia mencuri. Ya, madallahu, dan telah datang petunjuk kepada dia melalui nabi bahwa tu'mah itu dialah yang salah. Maka kemudian tu'mah lebih memilih memusuhi pa'adar Rasul, memusuhi Rasul, wa azharal syaqaq, dan menampakkan permusuhan. Wa taraka dinul Islam, dan jelas-jelas dia menentang agama Islam. Wa taba'a dinal ibadatal asnam, dan lebih memilih ke Mekah dan beribadah di sana, ya, mengikuti agama orang-orang yang ada di Mekah, menyembah berhala. Maka jelaslah kekufuran, kemusyrikan tu'mah saat itu. Udah nentang Nabi, udah pindah agama dan beribadah menurut tata cara orang-orang musyrik di Mekah. Maka ya Allah hukumi tu'mah itu sebagai orang-orang yang disebut yattabi ghairu sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalan orang beriman, artinya pindah agama, murtad. Nah itu. Maka balasannya kata Allah, wa nuslihi jahannam, Allah akan tempatkan neraka jahanam. Nah ayat ini berkenaan dengan tu'mah. Ayat keduanya coba bahas ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ay yushraka bih, yaitu yang mensyirikkan Allah, dosa syirik. Idza mata ala syirk, apabila dia mati dalam keadaan syirik. Catat tuh Pak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Tafsirnya idza mata ala syirki, apabila dia mati dalam keadaan syirik. Kalau taubat, orang berbuat syirik, kalau tobat benar-benar tobat, ya. Dia berarti diampunin enggak dosanya? Diampunin. Maksud sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik itu adalah dosa syirik sampai dibawa mati. Ya, maka enggak diampuni. Hubutul amal. Amal-amal sebelumnya itu hapus semua. Ya. Allah menegur Nabi. Wa in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nabi, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amal kebaikanmu yang dulu-dulu ya hubut, hapus. Jadi kalau kita berbuat syirik nih Pak, salat kita, puasa kita yang dulu-dulu hapus sudah pahala. Hapus. Ya. Sampai matinya kita dalam keadaan kafir. Tempatnya mana? Neraka jahanam. Sekalipun kita tidak pindah agama. Ya. Berbuat syirik, tidak bertobat, meninggal dunia, matinya dalam keadaan kufur dan neraka jahanam selama-lamanya, sama dengan orang kafir. Amal-amal kita nggak ditimbang, kebaikan kita udah dihapus semua, pahalanya dihapus. Hubut, sia-sia. Tuh sekalian. Ya. Nah ini yang dimaksud wa may yusyrik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tafsirnya idza mata ala syirki, kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau dia bertobat tetap diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Ay syirik atau selain syirik. Liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Sawaun hasolat taubah, sekalipun dia bertobat, aulan tahsul, atau dia nggak bertobat. Ya. Jadi
sekehendak Allah itu Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, sekalipun orang itu belum taubat ya, dari syirik. Kalau Allah ampuni ya ampuni. Tapi sebenarnya ayat ini secara teori bahwa perbuatan syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali dia bertaubat. Kemudian selanjutnya ya. Nah ini ada riwayat nih Pak. Ruwiya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ya, sepupunya Nabi, anaknya Abbas, paman Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai. Anna syaikhona minal Arab, satu ketika ada seorang orang tua. Orang Arab, orang tua. Ja'a ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, orang tua ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni syaikhun manhamakun. Aku ini orang tua manhamakun fil dzunub, yang berlumuran dengan perbuatan dosa. Udah tua, hidupnya berlumuran dengan perbuatan dosa. Dia datang ke Nabi. Orang Arab tua, selama hidupnya berlumuran dengan dosa. Illa anni lam usyrik billah, kecuali aku enggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Hidupku penuh dengan dosa, tapi aku enggak pernah berbuat syirik kepada Allah, syai'an sedikit pun. Munzu araftuhu wa amantu bih, setelah aku mengetahui bagaimana dosa syirik. Dan aku tetap beriman kepada Allah, tapi hidupku berlumuran dengan dosa. Walam attakhid min dunihi waliyan. Yang kedua, aku enggak pernah menjadikan selain Allah sebagai pelindung, penolong. Enggak pernah. Mentuhankan selain Allah enggak pernah. Menjadikan selain Allah sebagai pelindung enggak pernah. Kan karena syirik, menjadikan pelindung selain Allah syirik hukum. Nah, kemudian kata orang tua ini lagi, walam waqi'ul ma'asi jara'atan 'ala Allah. Dan saat aku berbuat maksiat, aku enggak pernah sedikit pun merasa tidak berdosa. Mengecilkan Allah, enggak pernah. Kalau aku berbuat dosa, pasti aku ada perasaan bersalah. Tapi tetap berbuat dosa, tapi ada perasaan bahwa dosa aku pasti dihukum. Aku berdosa. Ada orang tua begitu, dia berbuat dosa, tapi tetap dia memahami bahwa dosanya itu pasti ada hukuman nanti. Dan itu salah, tetap diakui salah, tapi tetap berbuat dosa dia. Dia ngomong pada Nabi kayak begitu. Kemudian ya, ngomong lagi orang tua ini. Wa ma tawahhamtu tarfata ainin anni a'jizullah rabban. Dan aku tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah bahwasanya aku tidak akan bisa lari dari hukuman Allah. Aku berbuat dosa, aku nggak pernah berprasangka buruk menentang Allah misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya. Mumpung masih hidup, mumpung masih kaya, mumpung masih ini, nikmatin aja kita. Ya, berbuat maksiat terus. Kita kalau udah tua baru taubat. Nggak ada perasaan begitu sedikit pun. Banyak nggak orang kayak gitu? Mumpung masih muda, ya udahlah. Nggak apa-apa maksiat, ntar aja tua baru kita taubat. Nah, ini orang tua ini nggak ada perasaan kayak gitu. Saat dia berbuat salah tetap ada perasaan bahwa Allah akan menghukum dia. Saat dia berbuat dosa tetap perasaannya ada. Ini perbuatan dosa yang aku lakukan. Tapi tetap dia maksiat. Cuman ya, dia nggak pernah berbuat syirik. Dia tahu hukumnya syirik itu kayak apa, dosanya kayak apa. Dan dia nggak pernah menjadikan selain Allah sebagai pelindung dalam hidup. Dia selalu berlindung kepada Allah. Nah, terus dia nanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah tentang apa yang aku lakukan ini? Wa inilah nadibun taibun mustaghfirun. Dan aku menyesal terkadang. Dan terkadang aku istighfar juga sama dosaku. Tapi selalu berlumuran dari dosa juga. Gimana ya Rasulullah SAW? Kalau aku seperti itu. Fama taro hali indallah. Fama taro hali indallah. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang keadaanku kayak begitu? Hidup berhubungan dengan dosa. Panuzilat hazil ayat, maka turun ayat ini. Turun ayat ini. Ya. Jadi ayat ini turun penyebabnya adalah orang tua yang hidupnya berlumuran dengan dosa. Tapi saat berbuat dosa nggak ada mengecilkan Allah, merendahkan Allah. Ya maksudnya kayak begitu. Sekedar dia itu berbuat dosa mumpung masih muda. Ntar aja tua taubatnya. Nggak ada perasaan kayak begitu. Tetap dosa itu, berbuat dosa itu ya dapat hukuman. Berbuat dosa itu salah. Saya ini hidup dengan dosa. Saya berlumuran dengan dosa. Diakui. Gitu. Tetap. Dan dia nggak ada perbuatan syirik. Nggak menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Dia bertanya sama Nabi, bagaimana ya Rasulullah keadaanku kayak begitu? Maka turunlah ayat ini.
Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya. Innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ya. Turun ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Jadi syirik dosa yang enggak terampun kalau tidak bertobat. Maksudnya hadis itu di atas tadi. Ya. Coba Imam Nawawi menafsirkan di situ nanti. Ya, pas turun ayat ini. Coba lihat sekalian. Maksud Imam Nawawi itu ketika dia turun ayat ini, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka turunlah ayat wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat yang nyata, sesat yang jauh anil haq, dari kebenaran. Fa inna syirka a'zamu anwa'ad dhalalah, karena syirik itu adalah bentuk kesesatan yang nyata. Amma man lam yusyrik billah, adapun orang yang belum syirik kepada Allah, yang tidak syirik kepada Allah, sekalipun dia berbuat dosa tapi tidak syirik kepada Allah, lam yakun dhalalahu ba'idan, maka kesesatannya itu tidak dianggap jauh. Ya. Jadi ada kesesatan itu terlalu jauh, terlalu sesat, yaitu kesesatan perbuatan syirik. Ada seseorang itu tersesat, dia berbuat sesat, berbuat salah, itu selama dosa-dosa yang selain syirik. Fala yasiru mahruman anil rahmah, dan orang yang melakukan perbuatan dosa selain syirik, maka dia masih bisa mendapatkan rahmat Allah, enggak diharamkan rahmat Allah. Fala yasiru mahruman anil rahmah, dia tidak diharamkan rahmat Allah. Ya, sangat tergantung dengan kondisi hatinya. Dia pasti akan masuk surga. Dosanya pasti diperhitungkan oleh Allah. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan dosanya nanti hari kiamat. Ya, dicuci dulu, masuk neraka dulu, udah bersih baru masuk surga. Jadi nggak sama sekali rahmat Allah haram. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, mati dalam keadaan syirik, sekalipun nggak pindah agama, dia mati dalam keadaan syirik, maka kemudian dia haram dari rahmat Allah. Maksudnya kasih sayang Allah udah haram bagi mereka, bagi orang itu. Dia nggak akan masuk surga. Tempatnya neraka. Tuh Pak. Jadi ayat itu yang mengatakan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sesat yang jauh. Maksud ayat ini, turun ayat ini berkenaan dengan orang tua yang dia datang melapor kepada Nabi, mengaku hidupnya berlumuran dengan dosa. Tapi saat berbuat dosa tidak ada sedikit pun perasaan bahwasanya dia tidak berdosa. Diakui itu perbuatan dosa. Dia menyesal juga, sekalipun terkadang nyebur lagi dalam perbuatan dosa. Cuman ya ada hal yang dia ketahui dan nggak pernah dia lakukan. Dia nggak pernah berbuat syirik karena dia tahu perbuatan syirik itu dosa yang nggak diampuni. Dan tidak pernah menjadikan Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ya, Tuhan selain Allah yang disembah. Nggak pernah, tidak pernah berbuat syirik. Ya, dan tidak pernah mengecilkan Allah dalam artian bahwa dosa itu nggak akan dihukum. Ada perasaan takut. Akhirnya kata Nabi, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik, sungguh dia telah melakukan perbuatan kesesatan yang jauh. Nah, ayat ini turunnya tentang itu, Bapak sekalian. Ya. Kalau yang pertama tadi ayatnya tentang tu'mah. Ya, tu'mah. Ayatnya yang berbunyi tadi apa yang pertama? Ya. Ayat yang pertama tadi bunyinya kayak gimana? Wa may yusyakikir rasul. Kalau ayat itu turunnya tentang tu'mah. Setelah dia mencuri, ketahuan dia sebagai pencuri, mau dapat hukuman dia kabur. Ya, kabur, akhirnya mati. Matinya dalam keadaan murtad, menentang kebenaran. Ya, dianggap memusuhi Nabi, menentang hukum yang diputuskan oleh Nabi. Maka itu murtad. Kesimpulan ini. Yang pertama, Bapak sekalian. Jadi segala sesuatu yang telah dihukumi pasti dalam agama, kita nggak boleh berselisih.
Tidak boleh menentang. Menentang segala sesuatu yang pasti dalam agama itu, maka hukumnya murtad. Ingat, menentang. Dosa menentang berbeda dengan dosa sekedar lalai. Ya. Orang nggak sholat, apakah dia murtad atau tidak murtad? Tergantung dua. Kalau nggak sholatnya dia menentang sholat, ya. Ngapain gue sholat? Capek-capekin aja. Ngapain sholat? Buang-buang waktu. Ngapain gue sholat? Gitu. Dia menentang, murtad. Kalau dia nggak sholat karena lalai doang, males. Dia tahu dosanya, dia cuma males doang. Masih dalam kesesatan, maka dia dapat dosa meninggalkan sholat, tapi nggak dihukumi murtad. Ya. Orang nggak percaya pada Quran, bahwa Quran ini adalah kitab Allah, wahyu Allah, nggak percaya. Lembaran kertas doang, apaan Quran kayak begini? Ya. Murtad. Tapi kalau dia nggak bisa baca doang, nggak membacanya gitu kan, dan dia akui Quran itu memang saya nggak bisa baca dan belum mengamalkan, banyak maksiat, maka dia anggap dia tidak menentang Quran, cuma berdosa doang. Jadi hati-hati. Ya, ada dosa yang dihukumi murtad, yaitu dosa ketika kita menentang sesuatu yang sudah menjadi prinsip dalam agama. Coba sekalian ya, beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Sekalipun sekedar budaya. Kata Allah, wa yattabi' sabila ghairal mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain orang beriman. Tokmah itu pergi ke Mekah. Dan di Mekah, orang Mekah ibadah menyembah patung, dia ikut. Di Mekah, orang Mekah itu berbudaya orang kafir, dia ikut. Maka udah menentang Nabi di Madinah, udah lari dari hukuman yang pasti terhadap Nabi, keputusan dia harus dipotong tangannya karena mencuri, ya, dan dia kabur mencuri lagi, dan di sana dia beribadah sebagaimana orang-orang musyrik beribadah menyembah patung, kata Imam Nawawi, maka dihukumi murtad, dianggap wayat tabi wayrosabilil mu'minin, mengikuti jalan orang-orang beriman, sekalipun sekedar budaya. Ya, kaitan dengan keadaan sekarang. Hati-hati, ini malam. Ini malam hati-hati. Malam apa nih sekarang? Entar malam apa ya? Malam Rebo. Ya, emang benar malam Rebo. Malam tahun, Mbak. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ada abu-abu jalan ntar malam. Ya. Abu-abunya mana? Tasyabuh, ada subhat di dalamnya ntar malam. Kayak niup trompet gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sebaik-baiknya kita ini, sebaik-baik orang beriman itu, berlalunya satu hari menjadi bahan renungan buatnya. Ya, satu hari berlalu maka menjadi bahan renungan. Yang kemarin gimana amal saya? Yang kemarin gimana? Oh, saya berbuat dosa yang kemarin. Istighfar, taubat. Sekalipun besok berbuat dosa lagi. Ya, karena apa? Ketika seseorang berbuat dosa, kalau diakui itu sebuah perbuatan dosa, diakui dari hati yang terdalam, dan dia menyesal, berusaha untuk tidak dilakukan lagi, maka diterima taubatnya. Sekalipun kemudian di hari kemudian dia berdosa lagi. Gitu, dia bertobat lagi kepada Allah. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa, dan kemudian dia terus berbuat dosa dengan anggapan ntar aja udah tua taubatnya. Itu namanya memain-mainkan Allah. Hati-hati. Akan jauh dari rahmat Allah. Orang tua yang datang kepada Nabi itu diakui dosanya, sekalipun dia hidupnya bermula dengan dosa. Selama tidak berbuat syirik, maka dosa itu akan diampuni. Jadi Pak, baik-baik, hati-hati ntar malam. Ya, kalau bisa nggak usah dah. Ya, apalagi kita sambut jam 12, tartor, buang duit. Ya Allah ya Rabbi. Berapa tuh harga pertasan berapa? Padahal itu yang tus gitu, berapa tuh harganya? Hah? Oh nggak salah sampai 100.000 katanya. Sekali mandangin doang udah 100.000. Ya Allah ya Rabbi. Mending ngajak jalan-jalan bini sama anak makan bakso. Buat 3 orang bisa itu. Ya. Jadi dalam agama tuh yang dibolehkan saat berlalunya hari, waktu, sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu menjadi bahan renungan buat kita. Apa yang kita kerjakan kemarin sehari yang lalu? Apa yang kita berbuat seminggu yang lalu? Apa yang telah kita kerjakan sebulan yang lalu? Apa yang saya kerjakan setahun yang lalu? Banyak dosa kan?
Kalau banyak dosa kah? Jadi renungan. Tahun lalu saya banyak berdosa. Istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Ya. Terkait dosa orang lain, minta maaf, istihlalul haq, minta dihalalkan haknya. Hak dia bahwa kita berbuat dosa sama orang itu. Begitu orang beriman. Makanya ada juga sih kegiatan-kegiatan. Ntar malam tuh diisi dengan malam renung. Saya ntar malam tuh di Masjid Al-Ikhlas ya. Ya di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sawah di situ. Ngajar di situ, ngasih ide, ya siap Pak Ustadz, kita ngadain ntar malam. Kalau bisa satu RW datang, ya siap Pak Ustadz. Ngadain kita di situ, muhasabah nanti. Gitu. Jangan dah. Kalau bisa yang ada di majelis ini jangan. Apalagi pakai apa namanya? Petasan-petasan segala, trompet-trompet segala. Ya. Begitu. Renungan gitu. Jadi bahan. Kalau kita agama di luar Islam ya nggak apa-apa dan nggak usah diganggu ya, karena memang mungkin bagian dari tradisi mereka, nggak usah diganggu ya, karena bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Tapi yang disayangkan orang Islam itu sendiri kan? Ya Allah ya Rabbi. Itu yang kedua kan, Tu'mah itu dihukum oleh Allah wa yattabi sabila ghayra sabilal mu'minin. Dia mengikuti jalan selain orang beriman. Sekalipun enggak menyatakan murtad secara lisan, tapi di Mekah dia beribadah, menyembah berhala, ikut tradisi agama orang lain, Tu'mah itu maka dihukumi murtad, mati dalam keadaan kafir. Maka kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan dari ayat ini Mas kalian. Jangan pernah kita menunda taubat. Yang namanya manusia tempat bersalah. Hari ini iman kita bergelora. Hari ini iman kita mantap, naik. Gitu kan. Belum tentu besok iman kita apa dalam keadaan tinggi atau dalam keadaan rendah. Terkadang kita terjerumus ke dalam iman yang sangat rendah sekali. Banyak berbuat dosa. Saat kita berbuat dosa, jangan pernah berpikir bahwasanya dosa kita itu nggak akan pernah dihukum. Ada hukumannya. Taubatin, istighfar. Cepat-cepat kita istighfar. Jangan nunda taubat. Sekalipun terkadang kita jatuh lagi ke tempat yang sama, di lubang yang sama. Ada ayat bunyi begini. Surat As-Sajdah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Catat awwab. Ada tawwab, ada awwab. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati. In takunu solihina, jika kamu benar-benar hatimu benar-benar soleh, benar hatimu benar, maka berarti sesungguhnya Allah itu kana lil awwabin, terhadap orang-orang yang bertaubat. Awwab tuh dengan taubat beda. Kalau taubat tuh orang berbuat salah, dia nyesel, nggak ngulangi lagi, nggak berbuat salah lagi dengan perbuatan salah yang sama. Itu tawab. Itu tawab. Tapi kalau awwab, dia berbuat salah, kemudian dia bertobat. Tobatnya benar-benar nasuha. Tapi berbuat salah lagi ke perbuatan salah yang sama. Istilahnya nyebur di lubang yang sama. Tobat lagi, benar-benar tobat. Diterima tobatnya oleh Allah. Dan nyebur lagi di lubang yang sama. Tobat lagi, benar-benar tobat. Nyebur lagi di lubang yang sama. Tobatnya itu disebut, digelar, orang tersebut digelar awwab. Ya. Tapi kalau orang berbuat salah dan dia bertobat, nggak diulangi lagi dan nggak pernah melakukan lagi perbuatan salah tersebut, disebut tawwab. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, dia bertobat, benar-benar tobat, terulang lagi, tobat lagi, terulang lagi, maka disebut dia bertobatnya itu disebut awwab, orang awwab. Turun ayat bunyi begini, ada seorang laki-laki lapor pada Allah begitu, ya Rasulullah saya berbuat salah, tobat, salah lagi, tobat, salah lagi, tobat, salah lagi. Turun ayat yang tadi surat As-Sajdah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu mengetahui apa yang menjadi kondisi dalam hatimu. In takunu sholihin, ketika kamu berbuat salah, kamu benar-benar memang tobat, diakui salah, benar-benar menyesal. Sekalipun nyebur lagi di lubang yang sama, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang awwab tadi ghafura, maha mengampuni dosa. Ada nggak orang berbuat dosa dan kemudian berbuat dosa, dia menyepelekan dosa?
dosanya itu disepelein gitu kan. Artinya ya nggak apa-apa dah, udah kandung dosa. Ada nggak artinya? Ada perasaan menyepelekan dosa? Kandung dah, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada nggak artinya gitu? Salah. Taubat, istighfar. Ya, sekalipun kita lemah, ajus, nanti berbuat salah lagi. Kan tipe orang berbeda-beda. Ada orang yang gampang berbuat salah, gampang taubat, ntar gampang lagi berbuat salah. Nah kalau dia benar-benar bertobat, maka dijuluki Allah. Allah tetap akan mengampuni orang yang dosa kayak begitu. Tapi kalau orang berbuat dosa, tapi menyepelekan dosa, bahkan menyepelekan Allah, menganggap dosanya itu adalah biasa-biasa saja, nggak ada perasaan bersalah terhadap perbuatan dosa, hilang sensitivitas bersalah terhadap perbuatan dosanya itu, maka orang itu berarti menyepelekan Allah. Berarti orang tersebut hati-hati, boleh jadi ya dosanya itu akan dicatat dan dia tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bertaubat. Nah itulah Pak sekalian 3 ayat yang dapat kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Jadi mari sama-sama nanti malam kita jadikan bahan renungan bahwa telah berlalu 1 tahun dalam hidup kita. Berarti bertambah umur dan berkurang jatah hidup. Jatah hidup kita berkurang. Ya alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur. Ada doa-doa itu penutup tahun. Silakan baca. Kalau nggak salah ada di Yasin itu ya. Yasin baca tuh. Ada 2 doa. Ya, doa itu intinya adalah ya Allah tutup ya, akhir tahun ini dengan amal soleh di tahun kemudian. Artinya kayak begitu. Ya Allah terima amal ibadah tahun-tahun hamba yang lalu. Ya Allah ampuni amal-amal dosa tahun lalu. Itu doa itu baca kita malam. Ya. Ya. Hah? Sama amal gimana? Oh Muharram. Iya Muharram baca juga. Ntar malam kan bukan bulan Muharram, bukan tahun baru Islam. Enggak apa-apa momen itu ntar malam kita jadikan buat muhasabah juga enggak apa-apa. Sekalipun tahun baru itu adalah tahun baru Islam. Kenapa Pak Ustaz hukumnya boleh enggak? Boleh aja kita muhasabah. Ya, boleh aja. Karena kita juga mengikuti tahun baru miladiah. Dalam hitungan apa? Hitungan kita kerja, kita ikuti juga. Tahun hijriah kita ikuti juga. Untuk hitungan apa? Ibadah. Ya, kalau hijriah itu kita ikuti untuk hitungan ibadah. Yang namanya puasa ya Ramadan. Bukan bulan Juni, bukan bulan Juli, Ramadan. Tahun baru hijriah itu kita ikuti untuk ibadah. Yang namanya pergi haji Zulhijjah. Ya, Zulhijjah bukan bulan Desember, Zulhijjah patokannya untuk ibadah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Yang namanya hari Jumat kita untuk sholat Jumat, tapi kalender miladiah kita ikuti juga. Ikuti untuk apa? Kita kerja hitungannya kan miladiah, tanggal 30 gajian kan gitu. Lu nggak ikutin nih, jangan gajian, gitu. Ya. Hari Minggu libur kerja, hari Sabtu libur kerja, ya ikutin. Nah begitu juga ntar malam pergantian tahun kita ikutin nggak apa-apa. Ntar malam sebagai pergantian tahun dari 2004 ke 2005. Kemudian gimana kita Pak Ustadz? Ya jadikan bahan renungan bahwa ternyata hidup kita sudah berkurang jatahnya. 1 tahun, sekalipun umur kita bertambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Entah tahun 2025 ini disitulah tempat kita kematian kita. Disitulah ajal Allah berlaku. Kita meninggal dunia ternyata di 2025. Ya, kalau memang benar, mudah-mudahan ya amal kita yang dulu diterima. Semoga kita termasuk hamba Allah ya orang-orang yang soleh. Kan begitu. Kita nggak tahu apa ajal kita ternyata di 2025. Dan kita ucapkan alhamdulillah di 2024 kita masih diberi kesempatan hidup. Masih bisa diberi kesempatan beramal soleh. Dan kita minta kepada Allah amal soleh kita yang tahun lalu 2024 diterima oleh Allah. Begitu Pak. Nggak apa-apa kita manfaatkan buat muhasabah. Ya. Dan nggak termasuk tasyabuh menyerupai ya, tradisi agama lain. Enggak, kalau kita isi dengan muhasabah. Berbeda. Pas jam 12 gitu. Parpol, trompet, pet, ya Allah ya Rabbi. Ya. Padahal itu tidak ibadah. Ya Allah ya Rabbi. Yang begitu, ya, dia bangga, dirayain. Tapi ketika Maulid datang, kan, ya Allah, lu kemana kan? Enggak dirayain, enggak bangga. Ketika tahun baru datang, ya Allah sorak-sorak, ya Allah sampai rumahnya tinggi, sampai di ujung atap dia naik. Ada kayak begitu. Banyak nggak? Pengen lihat kembang api doang. Jam 12 dia naik ke atas loteng. Ya Allah, ya Allah. Ada yang jauh-jauh ke pantai dia pengen lihat kembang api doang.
Ada yang jauh-jauh, ya Allah kemana-mana ya kita nggak tahu. Ya, itulah Pak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah jaga senantiasa iman Islam kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, umur kita juga Allah berkahi, harta kita juga Allah berkahi. Dan Allah jadikan anak-anak cucu kita, mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sukses dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bikil kainiyah wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wal hadratin nabil mustafa al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahdina fi sunnatihi wa amitna fi millatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.